Ya, selamat datang di video kali ini. Ini tentang soal reaksi-reaksi penggaraman yang juga terkait dengan stokiometri sederhana. Jadi ini bukan stokiometri yang dasar, tetapi ada aplikasinya dengan reaksi-reaksi penggaraman, yaitu menyusun reaksi sendiri yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Oke, jadi mungkin bisa langsung kita coba bikin dua soal yang lebih sedikit kompleks ya. Jadi soal pertama ini ada sebuah kalsium hidroksida ya. Jadi menurut Arrhenius, kalau misalkan melepas hidroksida, maka dia akan termasuk basa. Ditambahkan dengan kalium sulfat 200 mili 0,5 molar. Berarti ini adalah reaksi antara basa dengan garam ya. Dan ini kan reaksinya adalah basa 1 tambah garam 1 ya. Akan menghasilkan basa 2 tambah garam 2. Nah, setelah reaksi ini selesai, tentukan massa garam yang terbentuk. Oke, jadi garam 2 ini kita suruh tanya massanya berapa. Kemudian apabila ada basa yang dihasilkan, basa 2, ingin dinetralkan dengan HCl pH 1, berapa mili HCl yang digunakan. Nah, jadi mau nggak mau kan kita harus susun dulu reaksinya ya. Pertama kalsium hidroksida. Itu kan rumus kimia adalah CaOH2. Ini ya, CaOH2. Sifatnya adalah akil. Ditambahkan kalium sulfat ya, merupakan K2SO4 ya, yang mana dia juga merupakan akil. Ketika mereka berdua ditambahkan, maka ini akan terjadi pertukaran. Pertukaran kation anion, seperti ini kan. Yang akan menghasilkan CaSO4, yaitu garam pertama yang sifatnya solid. Ditambah dengan KOH, basa kedua yang bersifat akil. Reaksi ini bisa terjadi ya, dikarenakan menghasilkan garam yang bersifat solid, padatan, salah satunya gitu ya. Jadi reaksi antara basa dan garam itu boleh terjadi apabila dua-duanya saling melarutkan, saling akil, atau salah satu produknya solid atau merupakan NH4OH yang tidak stabil. Di sini reaksinya berjalan. Setarakan, berarti ini 2 KOH. Tentukan massa garam yang terbentuk. Nah, kita kan harus hitung molnya masing-masing tuh. Kalsium hidroksida 7,4 gram. 7,4 gram ini berarti kan masanya. Untuk menghitung molnya kan berarti M dibagi MR ya. 7,4 gram dibagi Ca40, OH 16, dan H1. OH berarti 17, dikali 2, 34. 40 ditambah 34, 74 ya. MR 74, 0,1 mol. K2SO4, 200 mili, 0,5 molar. Molar kan sama dengan N per V. Maka mol sama dengan molar kalikan volume. Berarti gini sama dengan 0,5 molar dikalikan 0,2 liter. Ya karena untuk menjadi mol dikalikan di sini liter gitu ya. Oke. Berarti jatuhnya juga sama 0,1 mol. Oke, ternyata mereka berdua sama-sama habis ya. Jadi tidak bersisa di sini ya, tidak bersisa. Jadi ada mula-mula bereaksi sisanya itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini plus 0,1 0,1 maka dua-duanya habis ya. 0,1 habis. Kemudian di sini awalnya tidak ada nih 0,1. Kemudian karena dua-duanya habis ya. 0,1 ini koefisien 1 dan 1. Di sini koefisien KOH itu 2 ya. Berarti kan dia 2 per 1 dikalikan 0,1 ya. 0,2 ya, lebih berbeda sedikit. Ya, 0,1 mol yang dihasilkan dan 0,2 mol yang dihasilkan di sini. Apabila ditanyakan berapa massa garam yang terbentuk, garam itu kan CaSO4. Berarti ya massa garamnya adalah 0,1 mol dikali ml CaSO4. Ya inilah massa garam yang terbentuk. CaSO4 itu 40, 32, 64, 136. Berarti massa yang terbentuk ya sekitar 13,6 gram. Sekitar itu. KOH yang terbentuk itu 0,2 mol. Ya, 0,2 mol di sini. Nah, 0,2 mol itu berapa volume yang ada di situ? Itu 200 mili. Ya, 200 mili. Oke. Ada 200 milinya. Nah, apabila ingin dinetralkan dengan HCl pH 1, berapa mili itu ya? Nah, apabila ini netral, itu kan berarti kan mol OH-nya harus sama dengan mol H plus-nya gitu ya. Nah, mol OH- di sini kan itu adalah 0,2 mol. 0,2 mol. Berarti kan mol H plus-nya juga harus 0,2 mol. Nah, di sini
Asam yang digunakan itu adalah HCl pH 1. HCl itu kan memecah menjadi H plus dan Cl min, ya. Berarti kalau misalkan di sini 0,2, di sini juga 0,2, ini ya 0,2 sama-sama 0,2 gitu. Nah, masalahnya sekarang pH itu 1, pH 1 ya. Bentar, ini nih kita hapus ini. NH plus yang diharapkan sih 0,2, 0,2. Maaf, nggak kayak gini caranya. Berarti misalkan ada pH 1, itu kan berarti H plus yang dimiliki adalah 10 pangkat min 1 molar ya. Karena pH itu rumusnya bagaimana? Min log H plus, gini ya. Apabila pH-nya 1, maka min log H plus itu kan 1. Nah, ini minnya kita pindah kiri, min 1 sama dengan log H plus ya. Nah, di sini kan ada angka 10 kecil di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sifat logaritma kayak gini, kita harus ingat bahwa A pangkat C sama dengan B. Maka A log B sama dengan C. Jadi kita identifikasi coba ya. Ini kan A log B ya. A log B sama dengan C gini ya. Maka berarti A pangkat C sama dengan B. Loh, gimana berarti? Kalau menurut sifat logaritma, berarti 10 pangkat min 1 sama dengan H plus, gitu ya. Nah, berarti 0,1 molar sama dengan H plus. Maka H plus yang diharapkan, HCl itu memiliki kekuatan segini, 0,1 molar ya, 0,1 molar. NH plus yang digunakan untuk menetralkan NOH itu adalah 0,2 mol, ya. Nah, berarti untuk kita memenuhi itu, H plusnya tuh butuh berapa? Nah, kita kan harus menghitung lagi volumenya. Gitu. Konsentrasi kan sama dengan mol dibagi volume. Jadi kalau misalnya kita punya 0,1 molar, kita membutuhkan 0,2 mol, berarti berapa volumenya? Gini kan? Nah, jadi volume sama dengan 0,2 mol dibagi 0,1 molar, atau sekitar 2 liter, ya. Maka jawabannya adalah volume HCl yang dibutuhkan untuk menetralkan sisa basanya, sisa KOH-nya adalah 2 liter untuk menetralkan 0,2 mol KOH yang terbentuk. Oke? Jadi koefisien KOH yang di sini itu tidak terlibat, sudah nggak perlu dipedulikan lagi. Karena yang penting di sini adalah mol KOH yang terbentuk itu berapa. Dari mol KOH yang terbentuk di sini, itu akan melepaskan OH-. Nah, OH-nya tuh diharapkan bisa dinetralkan dengan HCl. Jadi kita misalkan bahwa dalam kondisi netral, mol OH- dan mol H plus itu sama di sini ya. Kemudian dengan pH 1 kita menghitung kekuatan H plusnya, kemudian menggunakan rumus M sama dengan N per V, kita menemukan volumenya. Jadi ini contoh cara pengerjaan. Nah, untuk soal kedua, ini ada campuran asam dengan logam ini ya. Ada campuran logam kalsium dan argentum atau perak. Ya, sebanyak 1 gram dengan 60% perak dalam campuran tersebut. Direaksikan dengan asam klorida 300 ml 0,5 molar. Garam yang terbentuk diambil 50 ml dan dicampurkan dengan asam sulfat pH 1. Berapa mili asam yang dibutuhkan untuk mereaksikan garam sampai habis? Jadi ada campuran garam ya. Ini campuran logam. Ada Ca-nya, ada Ag-nya. Dia 1 gram. Ya, 60% Ag berarti 0,6 gram itu Ag, 0,4 gram itu Ca. Nah, direaksikan dengan HCl. HCl-nya itu adalah 300 mili 0,5 molar. Nah, berarti kan dapat molnya ya. M kan sama dengan N per V. Berarti kan mol sama dengan M kali V. Mol sama dengan 0,3 liter dikalikan 0,5 molar. Atau sekitar 0,15 mol. Ini molnya si HCl. Karena logam ini merupakan campuran, kita bisa susun reaksinya gitu ya. Jadi HCl itu akan bereaksi dalam logam campuran itu. Yang bagian yang bereaksi dengan Ca ya akan nempel ke Ca, bagian yang bereaksi dengan Ag ya bereaksi dengan Ag. Lah Ca sama Ag-nya gimana Pak? Ya tentu saja tidak bereaksi ya. Jadi bukan Ca tambah Ag tambah HCl ya. Ca sama HCl sendiri, Ag sama HCl juga sendiri. Jadi kita susun dua reaksi. Ag plus HCl, kemudian Ca plus HCl. Nah, Ag plus HCl itu tidak terjadi menurut deret volta gitu. Karena kalau misalkan kita lihat deret volta tuh sebelah kanannya HCU, HG, AG, PT, AU. Semua yang ada di sebelah kanan hidrogen tidak
menghasilkan reaksi dengan asam. Maka reaksi yang pertama tidak terjadi. Sedangkan reaksi yang kedua, CA-nya 0,4 gram. Ya, 0,4 gram. HCl-nya 0,15 mol. Dan ini akan menghasilkan, CA kan solid ya. HCl lagi. Ini menghasilkan CaCl2 lagi ditambah gas hidrogen. Kita setarakan gini ya. Oke, CA-nya 0,4 gram. Sedangkan ini apa namanya? Si MR-nya, AR-nya CA itu adalah 40. Berarti kan sekitar berapa ini? 0,4 bagi 40. 0,01 mol. Wah, agak jelek ini angkanya ya. Ini. Berarti kan mula-mula, kemudian bereaksi, dan sisa ya. Nah, mungkin ini bagusan kalau misalnya angkanya 10 gram deh. Tapi ya udahlah. Ini 0,01, 0,15. Ini tidak ada. Oke. Berarti kan ini yang habis kan yang 0,01 ini ya. 0,01 habis, ini 0,01. Oh, 0,02 ya. Karena kan ada angka 2-nya di sini ya. Koefisiennya 2. Itu. Di sini 0,01, 0,01. 0,13, 0,01, 0,01 mol. Nah, HCl ini itu masih sisa ya, HCl masih sisa. Kemudian ada garam yang terbentuk 0,01 mol. Nah, dia itu diambil. Ya, masih diambil. Nah, CaCl2-nya tuh diambil 50 mili. Jadi ini semua tuh dalam larutan 300 mili. Ya, ini kan Ca nih. Ca kan, HCl kan. Ini kan Ca sama G. HCl itu 300 mili. Nah, berarti volume wadah 1 itu kan 300 mili. Ya, tuh. Dari 300 mili ini diambil 50 mili saja. Ya, ini sudah larut. Kemudian 50 mili ini yang direaksikan dengan asam sulfat maunya. Ya, CaCl2-nya. CaCl2 direaksikan dengan asam sulfat. Nah, ini kan aki. Membentuk, ya kita tukar juga ionnya ya. Kita tukar. Ca-nya sama SO4, ini sama gini. Menghasilkan CaSO4 solid ditambahkan HCl lagi. Nah, CaCl2-nya 0,01 mol. H2SO4-nya itu pH-nya 1. Ya, gitu. Tapi 0,01 mol ini kan dalam 300 mili. Gitu ya. Nah, kalau misalkan cuma 50 mili, berarti kan ya cuma seperenamnya, ya, cuma seperenamnya aja. Ya, dia kan 50 mili per 300 mili saja, gitu loh. Karena molnya ya berkurang dong, karena jumlah volume yang diambil kan juga lebih sedikit, gitu kan. Berarti mili dalam 50 mili itu adalah segini, atau 0,01 per 6 mol, ya, emang gak jelek ya. Tuh, oke. Nah, berapa H2SO4 dengan pH 1 yang bisa menetralkan ini? Gitu. Nah, berarti gini, pH 1 itu kan H plusnya adalah sekitar 10 pangkat min 1 ya, atau 0,1 molar, seperti pembahasan yang tadi sebelumnya, ya. Nah, H2SO4 itu kan melepas 2H plus dan SO4 2 min. Nah, sekarang kita nggak tahu dia tuh berapa volumenya ya. Volumenya kita nggak tahu. Anggap saja volume tuh X liter gitu ya, X liter. Berarti kan di sini anggap aja 0,1 dikalikan X gitu kan. Karena mol sama dengan konsentrasi dikalikan volume. 0,1 molar dikalikan X. Jadi molnya 0,1 X. Nah, kita pakai di sini. Karena ada 2 dan ini 1, maka ini setengahnya. Maka jawabannya adalah 0,05 X untuk kekuatannya. Seperti itu. Nah, masalahnya kan dia bilang mol garamnya ini pas habis dengan asamnya. Berarti ya kita bisa bilang bahwa 0,01 per 6 sama dengan 0,05 X. Kayak gitu. Berarti ini 0,01 per 0,3 sama dengan X. Jadi kayak gitu. Ya, jadi kita kali berapa ya? Kali 100.
kali 100 kali ya, 1, 2, 100, berarti 1/30 liter. Ini ya, seperti itu. Atau kalau misalnya mau dibikin mili, jadi 1000/30 mili. Atau sekitar 33,33 mililiter. Jadi jumlah volume H2SO4 yang dibutuhkan untuk menetralkan garamnya adalah 33,33 mililiter. Itu. Jadi ini adalah contoh-contoh soal campuran ya, campuran kombinasi yang agak sedikit rumit antara stoikiometri dengan reaksi penggaraman. Dan ini juga sering muncul dalam ulang-ulangan dalam bentuk yang seperti ini. Untuk campuran ini jangan khawatir karena guru sering juga mengeluarkan soal-soal ulangan yang mana campuran garam logamnya itu salah satu reaksinya tidak berjalan. Jadi kita cukup fokus pada salah satu logam yang menghasilkan hasil saja. Seperti itu, oke? Jadi semoga dapat memberikan gambaran dan semoga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Thank you.